Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 15 Agustus 2021. Demikian. Bagian Minggu, dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Semarang, maka kebaktian hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing mulai pukul 7.00 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda dilaksanakan pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, pukul 11.00 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan anggota remaja pemuda. Persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 19.00 via Zoom meeting. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 19.00 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Sebab Kau Besar. Tuhan, dan apa bukti kemuliaan.
berkat Tuhan, mari kita mengawali kebaktian saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanya datang dari Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi. Damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri karya Kristus yang mengampuni, melegakan, dan memulihkan kehidupan melalui 1 Petrus 2 ayat 24-25. Demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Hanya
Mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kami yang seringkali melakukan dosa ini, untuk kami yang seringkali melanggar perintah-Mu, untuk kami yang seringkali tidak taat kepadamu, untuk kami yang seringkali hidup sesuai dengan keinginan kami dan menjauh dari Tuhan. Engkau rela berkorban, bahkan memberikan nyawa untuk mengampuni dan menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kami mengakui ya Tuhan, pengampunan-Mu sungguh melegakan. Pengampunan-Mu mampu memulihkan kehidupan kami. Agar kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan, hidup kami dipulihkan. Perkenan secara pribadi, kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya undang untuk berdiri dan mari kita menerima berita anugerah. Saat ini akan saya bacakan kitab Mazmur pasal 28 ayat 7. Demikian saudara. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau setia kepada kami, setia hadir, setia dekat, setia berkarya untuk kehidupan kami. Khususnya ketika kami mengalami banyak penderitaan, pergumulan atau permasalahan hidup, ketika kami merasa putus asa dan tidak mampu lagi menjalani hidup, Engkau hadir untuk menguatkan, mendampingi, dan memampukan kami menjalani semuanya itu dengan baik. Dan kami dibuat Tuhan menjadi bersemangat di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Dan kami yakin pula firman-Mu Engkau pakai untuk menuntun, menguatkan kami di dalam kami menjalani hidup dari hari ke hari. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan, agar firman Tuhan mampu kami baca, mampu kami renungkan, dan nantinya mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami merasakan diberkati oleh firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat 58. Demikian saudara. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih, ketika seseorang menciptakan robot, tentu seseorang sudah mempunyai tujuan terciptanya sebuah robot itu.
dan robot pasti akan mengikuti perintah dari orang yang membuatnya. Sudah diprogram sedemikian rupa sehingga keberadaan robot dipakai untuk tujuan dari pembuatnya. Contoh Bapak Ibu, di luar negeri sudah mulai dibuat robot sebagai pelayan restoran, membawakan makanan untuk tamu-tamu atau yang membeli makanan di situ. Sehingga robot diprogram dengan tujuan supaya bisa membawa makanan kepada pelanggan yang makan di restoran itu. Saudara dikasih Tuhan, manusia adalah ciptaan Allah, adalah ciptaan Tuhan, dan tentu harus hidup sesuai dengan tujuan Allah dalam menciptakan manusia. Lalu apa tujuan Allah menciptakan manusia, saudara? Allah menciptakan manusia yang pertama supaya manusia mampu menikmati kasih dan berkat Tuhan, supaya kehidupan manusia mengalami keadaan yang baik, berkecukupan dalam segala sesuatu, sehingga kasih dan berkat Tuhan senantiasa diberikan Allah dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, saudara, manusia diciptakan oleh Allah supaya manusia mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, sehingga membuat hidup menjadi lebih hidup, dalam arti lebih bersemangat, lebih berpengharapan, akrab dan hangat seorang dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ciptaan Tuhan, manusia bukan robot Tuhan. Di dalam diri manusia ada akal budi, sehingga dia bisa memilih yang baik dan yang jahat. Dia bisa memilih hidup taat atau menentang kehendak Tuhannya. Saudara, tetapi sebagai ciptaan Tuhan, manusia seharusnya hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, agar bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati cinta kasih Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Pertanyaannya, caranya bagaimana, saudara? Supaya manusia tetap mengalami dan mampu berbagi berkat, berbagi cinta kasih kepada sesama, sehingga hidup itu menjadi hidup. Yang pertama, saudara, firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita harus makan daging dan minum darah Kristus. Artinya, kita harus menyatu dan melekat kepada Kristus. Makan daging dan minum darah Kristus artinya membiarkan Kristus, memberi kesempatan kepada Kristus, membuka diri supaya Kristus hadir dan berkarya di sepanjang kehidupan kita. Sehingga Kristus benar-benar mengubah, memimpin, dan mewarnai kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga saudara, ketika Kristus menyatu dengan kita, Kristus tinggal dalam kehidupan kita, pasti kita akan mengalami cinta kasih, mengalami pertolongan, dan mengalami pendampingannya setiap saat di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, saudara, meminta hikmat. Hikmat adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita mampu merespon atau menanggapi segala sesuatu dengan tepat. Dengan hikmat, kita akan mampu mengambil keputusan dengan tepat. Di saat kita menghadapi dilema atau menghadapi sebuah pilihan yang sulit untuk dipilih, hikmat Tuhan memampukan kita untuk mempertimbangkan baik buruknya, mempertimbangkan untung ruginya, apakah membuahkan penderitaan, kebahagiaan, sehingga dengan hikmat Tuhan itu kita bisa memutuskan yang terbaik, yang membawa kebahagiaan, yang membawa keuntungan bagi diri kita dan juga bagi orang-orang sekitar kita.
Dengan hikmat Tuhan, kita dimampukan Tuhan untuk menempatkan diri dengan tepat, sehingga membuat kita mampu berkata-kata, mampu bertindak, mampu berada di tempat yang tepat saat mengalami berbagai macam peristiwa dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudara, ketika kita mampu berkata-kata dengan tepat, melangkah dengan tepat, berada di tempat yang tepat, maka hikmat Tuhan membuat kehadiran kita di tengah-tengah orang lain lebih hidup. Dalam arti mereka mempunyai semangat, mereka mempunyai pengharapan, mereka merasa didampingi dalam kehidupan mereka dalam menghadapi berbagai macam peristiwa dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Kemudian saudara, hikmat membuat kita dapat melangkah, artinya menjalani hidup dengan tepat. Hikmat Tuhan akan menghindarkan kita dari kehidupan yang bodoh, itu perkataan atau perbuatan yang merugikan, yang menghancurkan, yang mematahkan semangat dan pengharapan dalam diri kita maupun orang-orang sekitar kita. Tetapi sebaliknya saudara, hikmat Tuhan membuat kita mampu melangkah dengan tepat, dengan baik, artinya sesuai dengan kebutuhan kebaikan bersama, dengan benar, artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara, hikmat Tuhan membuat kita mampu, berani, dan tepat di dalam hidup dari hari ke hari. Saudara dan Tuhan, saya mengajak kita semua, mari di dalam segala peristiwa yang kita alami, baik dalam sukacita, baik dalam duka cita, baik dalam bahagia, baik dalam penderitaan, mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita senantiasa setia kepada Tuhan, dan kita senantiasa meminta hikmat dari Tuhan supaya kehidupan kita sehari-hari lebih baik. Biarlah kehidupan kita senantiasa lebih hidup, kehidupan orang-orang sekitar kita senantiasa lebih hidup, dengan membiarkan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, berkarya dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan orang-orang sekitar kita. Dan mari saudara, kita senantiasa meminta hikmat Tuhan supaya kita tepat dalam segala sesuatu dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita diberkati dan kita pun juga mampu menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk memanjatkan
doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur setelah diadakan PPKM kurang lebih 1 bulan ini, kami mengalami keadaan yang lebih baik. Pandemi corona semakin berkurang. Orang-orang yang sakit corona banyak disembuh. Dan kami rindu ya Tuhan, dengan diperpanjangnya PPKM ini, keadaan kami semakin lebih baik lagi. Dan kami sangat rindu. Kami boleh kebaktian konser lagi. Kami boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan dampingi, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar terbaik untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami rindu Tuhan, biarlah kami pribadi lepas pribadi tetap semangat, tetap sehat, dan tetap mensyukuri dan menikmati berkat dari Tuhan. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah keluarga di mana kami tinggal lebih lama saat ini, kami boleh mengalami kebahagiaan, kerukunan. Kami boleh saling menopang, saling mendoakan, saling membantu. Ada cinta kasih yang luar biasa kami dapatkan di sana. Sehingga kebahagiaan itu sungguh kami rasakan ketika kami tinggal di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami bekerja, ialah pekerjaan kami membuahkan rezeki yang cukup bagi kami. Berkati anak-anak yang sekolah lewat online, bila mereka juga boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah melalui online khususnya gereja Tuhan, boleh Tuhan pakai sebagai sarana untuk mendampingi, untuk menguatkan jemaat yang kupercayakan untuk dilayani. Sehingga jemaat Tuhan tetap bersemangat, mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Terkhusus berdoa untuk GKI Gondomono, biarlah GKI Gondomono pun tetap dimampukan Tuhan melayani, baik lewat YouTube, Zoom, maupun pelayanan-pelayanan yang lain ya Tuhan. Sehingga jemaat GKI Gondomono merasa terdampingi, terberkati oleh gereja Tuhan GKI Gondomono. Kami berdoa ya Tuhan untuk rumah sakit, tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Biarlah rumah sakit boleh menampung orang-orang yang sakit, boleh merawat mereka dengan baik, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan. Berdoa dokter dan perawat dan tenaga medis yang lain Tuhan, bila mereka tetap sehat, mempunyai imun yang kuat, sehingga mereka boleh melanjutkan karya sebagai sarana kesembuhan bagi orang yang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami ya Tuhan menjalani kehidupan kami dengan tetap pasrah, berserah kepada Tuhan. Dan kami pun juga mau menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, sehingga semangat itu tetap kami alami dan orang-orang sekitar kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan doa syafaat kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 50 ayat 23a. Demikian.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 13500009998 atas nama GKI Kondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan apa yang kami berikan biarlah menjadi yang terbaik yang dapat kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terkasih, setelah kebaktian usai, mari kita jalani suka duka kehidupan dengan tetap teguh dan setia, dengan senantiasa mendekat dan mengandalkan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.